Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video part 2, yaitu struktur DNA dan RNA. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, satu, kita dapat memahami perbedaan DNA dan RNA. Kemudian yang kedua, mampu mengetahui struktur pada DNA dan RNA. Dan yang ketiga, mampu mendeskripsikan peranan materi genetik dalam penentuan sifat. DNA dan RNA adalah asam nukleat yang bertanggung jawab terhadap hereditas atau pola pewarisan sifat. DNA sendiri memiliki untaian polinukleotida yang sangat panjang, di mana untuk segmen DNA tertentu akan mengkode sifat-sifat yang tertentu pula. Nah, untuk struktur DNA tersusun atas nukleotida, di mana satu nukleotida terdiri dari gula pentosa yang berupa deoksiribosa, kemudian gugus fosfat dan basa nitrogen. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Penemu DNA adalah Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin yang melakukan penelitiannya dari tahun 1950 sampai 1953, di mana menurut Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk helix atau berbentuk ulir. Yang dimaksud dengan helix adalah memiliki dua untaian, yaitu untaian yang pertama dan untaian yang kedua. Nah, ketika rantai double helixnya dibuka, maka menurut Watson and Crick, struktur kimia pada DNA yaitu berupa tangga berpilin, di mana gula dan fosfat sebagai induk atau ibu tangganya, sedangkan basa nitrogennya sebagai anak tangganya. Untuk struktur nukleotida terdiri dari yang pertama adalah gula pentosa. Gula pentosa sendiri adalah monosakarida yang memiliki 5 atom C, di mana ada dua jenis ya. Yang pertama ribosa, kemudian yang kedua deoksiribosa. Nah, komponen yang kedua adalah gugus fosfat. Gugus fosfat berupa atom fosfor yang dikelilingi oleh 4 atom oksigen. Kemudian untuk komponen yang ketiga adalah basa nitrogen, yaitu suatu molekul cincin yang mengandung nitrogen, di mana ada dua jenis ya. Yang pertama ada kelompok purin, ada memiliki 2 cincin, dan yang kedua adalah kelompok pirimidin yang memiliki 1 cincin. Untuk kelompok purin terdiri dari adenin dan guanin. Kemudian untuk kelompok pirimidin terdiri dari sitosin, timin, dan urasil, di mana kelima jenis basa nitrogen ini masing-masing dilambangkan sebagai simbol A, G, C, T, dan U. Sekarang apabila kita mengambil masing-masing satu molekul dari 3 komponen ini dan menggabungkannya, maka terbentuklah suatu molekul yang lebih besar, yaitu nukleotida. Berapakah jumlah nukleotida pada struktur DNA yang tidak berpilin? Yaitu ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 nukleotida ya, dimana satu nukleotida terdiri dari 1 fosfat, 1 gula pentosa, dan 1 basa nitrogen. Sedangkan 1 nukleosida adalah gugus nukleotida tanpa fosfat, jadi hanya ada gula dan basa nitrogen saja. Kembali lagi pada pembahasan basa nitrogen ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa purin terdiri dari adenin dan guanin, di mana nanti untuk singkatnya adalah purin sama dengan Agus. Ya lebih mudah ya. Kemudian yang kedua ada pirimidin. Pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Nah, untuk menghafalkannya maka saya sebut pirimidin sama dengan cok tahu atau CT. Jadi diingat-ingat ya. Sekarang kita akan membahas tentang pasangan basa nitrogen, di mana basa purin selalu berpasangan dengan pirimidin atau sebaliknya ya. Contoh di sini adalah adenin selalu berpasangan dengan timin, AT, TA atau disebut AT. Kemudian guanin berpasangan dengan sitosin, GC atau CG. Nah, untuk lebih mudah menghafalkannya, maka perlu diingat-ingat ya. Kalau bilang AT, maka ceguken, AT, CG. Nah, sekarang kita lihat ya untuk ikatan hidrogennya, di mana G dengan C atau C dengan G memiliki 3 ikatan hidrogen. Kemudian
A dengan T atau T dengan A memiliki 2 ikatan hidrogen. Jadi jangan lupa ya, diingat-ingat ya. Kemudian untuk komposisi basa nitrogen DNA adalah jumlah timin sama dengan jumlah adenin. Atau jika jumlah timinnya 40, maka adeninnya juga 40. Nah, jumlah sitosin sama dengan jumlah guanin. Jadi jika sitosinnya 10, guaninnya juga 10. Semuanya harus berjumlah 100% ya. Kembali lagi ke untaian DNA ya. Seperti yang terlihat pada gambar ini, bahwa setiap nukleotida memiliki basa nitrogen yang berbeda-beda jenisnya, sehingga diperlukan suatu cara untuk menyebut asam nukleat ini. Yang pertama, pada ujung atas gugus fosfat menempel pada atom karbon nomor 5. Oleh karena itu, daerah ini disebut sebagai 5'. Lalu pada ujung bawah gugus fosfat menempel pada atom karbon nomor 3 sehingga disebut sebagai 3'. Lah, terakhir untuk menyebut molekul ini secara keseluruhan tinggal menggabungkan nama ujung dan urutan basa nitrogen sehingga molekul ini pun disebut sebagai 5' CAGCGT 3'. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, yaitu untuk asam nukleat dibagi menjadi 2 ya, ada DNA dan RNA. Bagaimanakah perbedaannya? Untuk perbedaannya adalah yang pertama, dari jenis gula, untuk DNA disebut sebagai gula deoksiribosa. Kemudian, untuk RNA, gulanya adalah ribosa. Kemudian, jenis basa nitrogen, untuk DNA ada 4, yaitu terdiri dari A, G, C, T. Sedangkan pada RNA tidak ada timin ya. Timinnya diganti U atau urasil. Sehingga basa nitrogen pada RNA adalah A, G, C, U. Kemudian untuk yang ketiga bisa dilihat dari untai rantainya ya. Untaian rantai pada DNA yaitu bersifat ganda atau double helix ya, sedangkan RNA tunggal. Untuk rantai DNA yang bersifat ganda itu sifatnya adalah komplementer atau berpasangan, di mana C selalu berpasangan dengan G dengan 3 ikatan hidrogen dan A berpasangan dengan T dengan 2 ikatan hidrogen. Kemudian untuk berikutnya, kadar DNA tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sedangkan RNA kadarnya dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. DNA hanya ditemukan di dalam nukleus, yaitu yang ada dalam kromosom, mitokondria, plastida, dan sentriol. Sedangkan untuk RNA ditemukan di dalam sitoplasma, terutama di dalam ribosom, dan beberapa ada yang di dalam nukleus. Nah, tadi semua adalah struktur DNA yang double helix ya. Jangan lupa tetap semangat belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.